Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Saya selalu percaya bahwa kebaikan kemurahan Tuhan berlimpah atas kehidupan Anda. Dan di sepanjang bulan Maret ini, saya berdoa biarlah setiap apa yang Anda rindukan, apa yang Anda cita-citakan bersama dengan keluarga, itu dapat terwujud. Dan saudara kasih Tuhan, tanpa terasa ya, kita sudah setahun. Dan di bulan Maret, kita mulai masuk di dalam ibadah secara online. Dan sampai hari ini kita juga masih tetap beribadah secara online. Itu dimulai dari tahun lalu di bulan Maret. Dan tentunya ada sesuatu yang berbeda. Kita beribadah secara online sudah setahun. Dan ini merupakan anugerah kalau kita masih bisa mengadakan ibadah secara online. Bahkan dengan ibadah secara online ini pun bisa menjangkau orang-orang jauh lebih besar lagi sebenarnya. Jadi saya percaya bahwa situasi yang kata orang mungkin tidak baik, tapi justru dapat diubah di dalam kemuliaan Tuhan menjadi situasi yang dapat membangun semua orang di dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Dan baiklah saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu untuk bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya mau ajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan, buat kemurahan-Mu. Kami masih tetap diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah secara online bersama dengan keluarga kami, bersama dengan family, rekan-rekan, teman-teman, bahkan kerabat kami dimanapun kami berada saat ini. Walaupun tidak dalam satu tempat yang sama, tapi satu hal yang kami percaya, kuasa Roh Kudus tetap bekerja, menjangkau dan menjamah setiap kami. Maka sebentar kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mengimani barang siapa yang bersatu dengan tubuh-Mu dan bersatu dengan darah-Mu, maka kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Dan artinya meterai Yesus Kristus, darah-Mu itu menjaminkan kami, untuk kami hidup di bumi, sama seperti di surga. Penyertaan Tuhan tidak pernah undur dari kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan setelah kami bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, kami juga akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Pimpin setiap kami ya Bapa, Roh Kudus singkapkan segala sesuatunya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan buat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di hari-hari ini, di waktu-waktu saat ini. Kami percaya 2021 bukan menjadi tahun ketakutan, tapi 2021 menjadi tahun penuh rahmat. Tahun rahmat Tuhan dinyatakan atas kami bersama dengan keluarga. Karena itu aku berdoa tutup bungkus semua yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti ibadah ini dengan kuasa darah Yesus. Maka tidak ada kuasa gelap apapun yang dapat mencuri firman Allah ini, agar setiap benih firman Tuhan jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Sehingga semua yang dengar firman Tuhan, imannya dibangun. Terjadi pertobatan. Dan doaku Tuhan, mereka bukan cuma cakap mendengar, tapi kami semua dimampukan untuk dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk terlebih dahulu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan 1 Korintus pada pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam teks ini, saudara, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa ketika kita mengambil bagian dalam sakramen tubuh dan darah Yesus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang untuk yang kedua kali. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang percaya, setiap kali Anda mengambil bagian dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus ini, Anda sedang menyatakan kepada diri Anda sendiri, sedang menyatakan kepada penguasa dan kekuasaan kegelapan, bahwa kematian Tuhan itu telah memberikan, yaitu membuat Anda dan saya, membuat pekerjaan Tuhan telah selesai dan memberikan kuasa yang besar bagi kehidupan Anda dan saya. Jadi iblis harus tahu bahwa kuasa Tuhan, pekerjaannya
telah dinyatakan selesai dan kuasanya berlimpah atas kita. Dengan kata lain, kita sedang menyatakan bahwa melalui kematian Yesus di kayu salib, yaitu Anda dan saya telah dimaafkan sepenuhnya. Amin. Bahwa Anda dan saya telah dibenarkan selamanya. Oke, bahwa ketika kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita telah disembuhkan terus-menerus. Kita dibuat menjadi utuh. Lalu kita diperkenankan di hadapan Tuhan. Dan kita juga dilindungi oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Anda sedang mengingatkan diri Anda sendiri pada waktu udah menerima tubuh darah Yesus. Anda sedang mengingatkan diri Anda sendiri tentang segala hal yang Yesus kerjakan untuk Anda melalui pekerjaannya yang sempurna di kayu salib. Nah, saat Anda makan roti ini, Tuhan ingin Anda melihat bahwa roti tersebut adalah tubuh Yesus. Yang diremukkan, yang dipukuli, yang dicambuk, yang dihancurkan. Untuk apa? Untuk kesembuhan. Dan untuk keutuhan Anda. Nah, Tuhan telah menanggung segala penyakit dan memikul kesengsaraan-kesengsaraan yang harusnya kita pikul. Nah, saat Anda dan saya minum cawan ini, sadarilah bahwa Yesus telah membayar penalti bagi dosa-dosa Anda. Anda telah sepenuhnya diampuni dan dibenarkan. Darah Yesus memampukan Anda untuk berdiri dengan berani di hadapan Tuhan saat ini. Dosa Anda telah dibersihkan dan kebenarannya diberikannya kepada Anda untuk selalu disembuhkan serta penyediaan bagi semua jenis kebutuhan apapun dalam kehidupan saudara. Nah, seperti inilah cara Anda dan saya ketika kita mengakui tubuh dan darah Tuhan. Sehingga setiap kita selalu menjadi kuat, setiap kita menjadi sehat, berumur panjang. Dengan kata lain, kita dapat menikmati segala manfaatnya dalam segala aspek kehidupan setiap kita. Mari kita angkat rotinya. Ingat tadi, kita mengangkat roti, kita mengimani bahwa tubuh yang terpecah itu menjaminkan kehidupan kita penuh kemuliaan. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan terkapar sakit. Kami punya umur yang panjang, penuh dengan kemuliaan. Menang atas virus, menang atas segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya kita angkat cawan ini. Kita angkat anggur ini menjadi darah Yesus. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga, kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada dalam rumah tangga kami. Maka yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Di mana saja kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat, bebas dari maut. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, darah Yesus dari kepala sampai telapak kaki. Kami telah diciptakan kembali yang segambar sama seperti Allah. Maka kami tidak akan pernah sakit-sakitan, tidak terkapar di meja operasi. Apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, usahakan dalam karir, proyek, bisnis, bahkan juga di dalam pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Lipat kali ganda, bahkan ratusan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Demikian saudara, mengangkat juga minyak. Kita berdoa buat sakramen minyak ini. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa gelap, roh jahat. Dirontokkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh taruh di kepala saudara. Anda boleh berdoa buat keluarga Anda. Siapapun yang bersama-sama dengan Anda. Lepaskan perkataan iman. Lepaskan perkataan kuasa bagi setiap anggota keluarga Anda. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, di hari Minggu ini saya akan bawakan judul tema khotbah, yaitu berbicara mengenai
iman yang aktif. Di mana di sepanjang bulan Maret kita berbicara mengenai faith, bicara mengenai iman, maka di hari Minggu ini, judul yang saya bawakan berbicara mengenai iman yang aktif. Oke, mari kita lihat dulu di dalam Yohanes pada pasal 6, pada ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, ayat ini memberikan petunjuk bahwa barang siapa yang datang dan percaya kepada Yesus, maka Tuhan menjaminkan untuk selamanya orang percaya tersebut memiliki kepenuhan. Lihat kata-kata saya, kepenuhan akan segala hal. Nah, lapar dan haus itu juga berbicara itu mengenai satu kerinduan yang dalam akan Tuhan. Artinya begini, Anda menjadi sangat menginginkan, dan fokus pada hal-hal tentang Tuhan, supaya dapat mengalami kepenuhan akan segala sesuatu. Catat dulu seperti itu. Nah, Tuhan tidak datang kepada mereka yang hanya mencari Dia dengan pasif. Anda harus mengejar Dia dengan sepenuh hati. Seperti orang yang lapar dan haus tadi dikatakan. Karena Yeremia pada pasal 29 pada ayat 11 dan ayat yang ke-13 dikatakan, "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat 13-nya berkata begini, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Banyak orang Kristen tidak menyadari sepenuhnya. Ini saya lihat dalam kehidupan konseling, saya perhatikan banyak orang Kristen tidak menyadari sepenuhnya akan apa yang Tuhan atau apa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka melalui penebusannya di atas kayu salib. Bahwa sesungguhnya pada saat kita lahir baru, percaya kepada Yesus, maka di dalam diri kita telah memiliki kepenuhan akan Kristus. Ingat baik, pada waktu Anda percaya pada Yesus, Anda memiliki kepenuhan akan Kristus. Nah, persoalannya, mereka masih berseru kepada Tuhan. Bahwa misalkan hati mereka kosong. Mereka berkata bahwa kami tidak memiliki sukacita, tidak ada damai sejahtera, dan harapan. Dan bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Saudara, percayalah bahwa sikap doa seperti itu bukanlah iman sebenarnya. Mengapa demikian? Sikapnya demikian, itu sikap seperti seseorang yang duduk di depan meja yang penuh dengan makanan. Segala yang mereka butuhkan semuanya ada di atas meja makan itu. Tetapi mereka terus berseru, saya sangat lapar, padahal di depan dia ada banyak makanan. Nah, orang-orang seperti ini hanya ingin dikasihani atau menginginkan seseorang memasukkan makanan itu ke dalam mulut mereka, minta disuapin seperti itu. Tetapi saya katakan bagi saudara adalah bahwa jika Anda lapar, dari petunjuk yang ilustrasi saya katakan, kalau saudara lapar, caranya gampang, makan saja, gitu loh. Gak usah berteriak, gak usah menuntut apapun, tinggal makan aja, karena semuanya sudah disediakan. Nah, mohon digarisbawahi, itu semua sudah Yesus sediakan. Di mana? Di dalam setiap orang percaya. Siapa orang percaya? Anda yang menyaksikan acara ini, saudara adalah orang percaya. Tuhan Yesus sudah menyediakan segala sesuatunya di dalam diri setiap orang percaya. Nah, ini sama dengan perkataan Yesus kepada seorang wanita Samaria yang berada di sumur Yakub. Dikatakan dalam Yohanes pada pasal 4 ayat 13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Artinya minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Perhatikan kata-katanya. Akan jadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Anda bisa lihat di sini bahwa Tuhan sudah memberikan Anda segala sesuatunya. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ada sebuah sumur air hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus yang sudah lahir baru. Ada sumur berkat di dalam kehidupan Anda yang terus memancar. Nah, bukan salah Tuhan sebenarnya kalau ada orang Kristen yang hidupnya kekurangan dan hidup dalam penderitaan. Bukan salahnya Tuhan itu. Seharusnya bukan saatnya lagi
untuk orang Kristen tersebut meminta Tuhan datang dan menjamah kehidupan dia. Melainkan sudah waktunya bagi kita untuk mengambil makanan dan minuman dari apa yang Tuhan telah berikan. Haleluya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa seorang Kristen tidak akan pernah memiliki masalah atau kekecewaan. Enggak, saya tidak mengatakan begitu. Hari-hari ini banyak orang yang berhadapan dengan masalah ya. Hari-hari ini banyak orang berhadapan dengan kekecewaan. Nah, terkadang situasi dan persoalan seolah-olah membuat kita merasakan kekosongan. Dan seolah-olah kita merasa bahwa tampaknya kok Tuhan begitu jauh. Nah, pada saat Anda mengalami hal seperti itu, ini saran saya, aktifkan diri Anda untuk mengingatkan kepada diri Anda sendiri, kepada firman Tuhan. Aktifkan itu. Ingatkan diri Anda akan setiap perkataan firman Tuhan. Oke, seperti Raja Daud. Pada saat dia berhadapan dengan tekanan, dia tidak membiarkan dirinya terpuruk. Oke, oleh karena situasi. Melainkan Raja Daud membawa pikirannya kepada ingatannya akan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dia. Daud menulis di dalam Mazmur pada pasal 103, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini bukanlah menyuruh Anda untuk berpura-pura. Ini saya tidak mengatakan kita pura-pura aja nggak ada masalah. Bukan. Ayat ini tidak mengatakan demikian. Melainkan ini sedang berbicara tentang menarik keluar apa yang ada di dalam diri kita, di dalam diri Anda. Oke? Setiap kali saya menghadapi situasi yang sulit, saya jujur sama saudara, saya juga berhadapan dengan situasi sulit. Pada waktu saya berhadapan dengan hal itu, saya mulai menarik sukacita yang Tuhan telah taruh di dalam roh saya yang telah lahir baru. Tuhan telah menempatkan, karena manusia ada 3 ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Tuhan telah menempatkan itu di dalam roh saya yang baru. Sehingga saya dapat mengalami kemenangan yang konsisten. Saya tarik sukacita itu keluar. Nah, di tengah-tengah tantangan besar, saya tidak terpuruk. Oke, melainkan saya dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera secara terus-menerus. Lihat, seperti ada mata air yang terus-menerus memancar. Bukan karena saya tidak tergoda dengan persoalan-persoalan tadi, dengan masalah-masalah tersebut, tetapi karena saya tahu dalam hati saya bahwa Tuhan telah melakukan bagiannya secara luar biasa. Saudara kasih Tuhan, saya tidak menjadi pasif. Oke? Dan berkata begini, Tuhan, saya sedang menantikan-Mu Tuhan. Oke? Tolong Tuhan, datanglah, saya sedang menunggu Engkau. Nah, saya tidak berdoa secara itu doa yang pasif. Nah, banyak orang melakukan doa seperti itu dan bersedih di sepanjang waktu untuk menantikan manifestasinya Kristus. Nah, saudara, sebagai gantinya, malahan saya berdoa, Bapa, saya tahu bahwa firman-Mu menunjukkan kepadaku bahwa Engkau telah memberkati aku. Saya berani memperkatakan itu. Aku memuji Engkau, Tuhan, atas apa yang telah Engkau kerjakan. Dan saya mulai berfokus pada Tuhan, dan saya mulai berfokus kepada firman-Nya Tuhan. Dan saya mulai menarik keluar kelimpahan kehidupannya Tuhan dari dalam diri saya yang Tuhan telah tempatkan. Itu yang saya lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, iman yang aktif membuat kita tidak berdiam diri, melainkan secara kontinu terus mengembangkan diri dan mempertajam fokus kita kepada segala janji yang Tuhan telah katakan. Nah, dengan demikian itu membuat kita semakin percaya bahwa setiap firman-Nya pasti terjadi. Walaupun mungkin saat ini kita tidak langsung melihat manifestasinya, tidak langsung melihat secara langsung buktinya. Dan saudara kasih Tuhan, ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Untuk kita memiliki iman yang aktif. Lalu bagaimana agar kita bisa memiliki iman yang aktif? Karena Tuhan mengajarkan tentang iman, dan di bulan ini kita berbicara mengenai faith. Nah, bagaimana agar kita memiliki iman yang aktif? Yang pertama, ini yang perlu kita lakukan, ubahlah cara berdoa kita. Kita perlu berubah. Dan kita perlu mengubah cara berdoa kita. Efesus pada pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ketiga berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah, lihat kata-katanya, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Dalam teks Efesus ayat 3 ini disebutkan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang telah, artinya apa? Sudah terjadi. Oke, sudah dikerjakan. Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Katakan sama-sama dengan saya, segala berkat rohani. Good. Di dalam diri Anda, Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani. Nah, segala yang telah Tuhan kerjakan bagi Anda, itu telah dimasukkan ke dalam, tadi saya katakan, kepada roh Anda, ke dalam roh Anda yang telah lahir baru. Nah, meskipun itu sudah ada di sana, semua berkat tadi sudah ada di dalam roh Anda. Nah, Anda harus menariknya keluar. Itu nggak otomatis terjadi dengan sendirinya. Oke, segala berkat tadi tidak otomatis keluar dengan sendirinya. Anda harus menariknya keluar dari roh Anda ke dalam kehidupan dunia jasmani Anda. Kalau sesuatu belum terjadi, itu bukan karena Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, melainkan kitanya yang telah salah berdoa. Misalkan ada orang salah berdoa begini, oh Tuhan, mari lawatlah kami saat ini. Oh Tuhan, mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Padahal saudara yang kasih Tuhan, Tuhan nggak perlu diundang seperti itu. Kenapa? Karena Ibrani pada pasal 13 pada ayat yang kelima itu berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya apa? Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam Matius 28 pada ayat yang ke-20 dikatakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Artinya saudara kasih Tuhan, dalam sebuah ibadah, dalam setiap dimanapun kita berada misalkan, percayalah Ibrani 13 ayat 5, pegang itu. Matius 28 ayat 20, pegang itu. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Anda. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. So berhenti berdoa untuk meminta Tuhan hadir. Tapi saudara harus berkata, Tuhan aku percaya Engkau hadir bersama aku. Aku mengimani Engkau menyertai aku. Aku percaya kalau Tuhan bersama aku cakap menangguh segala perkara, aku bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada amin? Rubah doa Anda. Itu cara yang pertama untuk kita bisa memiliki iman yang aktif, kita perlu merubah doa kita. Kalau doa kita salah, maka kita tidak bisa menarik hal-hal hebat yang ada di dalam roh kita untuk termanifestasi di dalam dunia jasmani ini. Ada amin. Yang kedua, saudara, bagaimana agar kita bisa memiliki iman yang aktif tadi adalah perbaiki sistem kepercayaan kita. Perbaiki sistem kepercayaan kita. 1 Yohanes pada pasal 4, ayat yang ke-17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Itu saudara lihat baik-baik. Ini sistem kepercayaan kita bahwa kita sama seperti Tuhan. Lihat kata-kata ayat tadi. Punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara, saya beri gambaran seperti ini. Itu seperti sinyal televisi. Oke. Nah, sinyal televisi saudara itu telah disiarkan dari tempat siaran. Dari tempat siaran telah menyiarkan siaran televisi. Kemanapun juga. Di ruangan Anda, dimanapun Anda berada, di situ ada sinyal televisi. Hanya sinyal televisi tidak tampak oleh mata kita. Nah, untuk kita bisa menangkap sinyal tersebut, yang perlu kita lihat bahwa adalah kita perlu menyiapkan televisinya. Makanya saudara bisa lihat, kita perlu menyiapkan televisinya, kita perlu konekin dia dengan listrik, kita perlu konekin dia dengan antena, lalu kita mulai set up dia punya channel, dan baru kita bisa mendapatkan gambarnya. Oke. Nah, kalau Anda belum melihat gambar dalam sebuah televisi, ya kan? Atau gambar pertolongan Tuhan terjadi atas hidup Anda, itu bukan karena Tuhan tidak memancarkan berkatnya bagi hidup Anda. Melainkan yang jadi persoalan adalah apa? Alat penerimanya yang tidak bekerja dengan baik. Oke? Maksud saya adalah TV Anda kalau tidak mendapat gambar, itu bukan karena siarannya yang salah. Tapi karena alat penerima yang ada pada televisi Anda itu yang mesti diperbaiki. Anda mesti benahi alat itu. Ketika Anda benahi alatnya, Anda ambil buku petunjuknya dari televisi tersebut, maka Anda bisa mulai mencari tahu letak kesalahannya di mana. Nah, begitu Anda mengikuti buku petunjuknya, Anda bisa menemukan gambarnya pada televisi tersebut. Sama dengan Tuhan juga. Kita perlu melihat buku petunjuknya, yaitu dari mana? Dari firman Tuhan. Anda perlu membaca firman Tuhannya. Oke? Dan mulai mempelajari firman Tuhan tersebut. Lihat kata-katanya, temukan cara menyalakannya. Ya kan? Temukan cara Tuhan bekerja seperti apa dari firman Tuhan.
Oke, sama seperti TV tadi, cari salurannya. Oke, mulai kita melenyapkan gangguan-gangguan dari siaran tersebut. Dan berusaha dengan segala sesuatunya untuk apa? Untuk mendapatkan penerimaan yang terbaik. Nah, Anda percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan? Semua orang percaya, termasuk Anda kan? Tuhan dapat menyembuhkan Anda dan dapat melakukan perkara-perkara ajaib lainnya. Tetapi saudara kasih Tuhan, Anda menantikan Tuhan untuk melakukannya. Anda percaya Tuhan bisa bikin mujizat kesembuhan, tapi Anda menantikan Tuhan untuk melakukan itu. Saya mau katakan lagi buat Anda, itulah kekeliruan sebenarnya. Tuhan telah, saya ulangi lagi, Tuhan telah melepaskan kuasa kesembuhannya dan Tuhan telah melepaskan segala keajaibannya. Sejak 2000 tahun yang lalu Dia telah mengatakan semuanya sudah selesai. Dia sudah berikan pada waktu Anda dan saya percaya pada Yesus, di dalam roh Anda yang baru sudah disediakan keajaibannya. Anda tidak menantikan Tuhan. Kita tidak menantikan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Justru Tuhan sedang menantikan kita untuk menerima apa yang Tuhan telah kerjakan. Makanya saya katakan sama saudara, jangan berjuang mendapatkan kesembuhan. Hari-hari ini banyak orang sakit, tapi jangan berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi berjuanglah karena Anda telah disembuhkan. Oke, hari-hari ini banyak orang yang mengalami kesehatan, gangguan, penyakit dan lain sebagainya. Justru virus berbahaya dan lain sebagainya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sama-sama dengan saya katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini telah memberi petunjuk, Anda sudah sembuh. Jadi saudara harusnya berjuang untuk percaya bahwa Anda sudah disembuhkan. Bukan menunggu lagi Tuhan sembuhkan saya, tapi lepaskan perkataan firman Tuhan tadi, aku telah disembuhkan. Sistem kepercayaan Anda, ya kan? Alat penerimaan Anda, itu yang mesti dibenahi. Yang ketiga, saudara, yang perlu kita lakukan adalah apa? Fokuskan perhatian Anda. Lihat, fokuskan perhatian Anda. Efesus 1 ayat 19 dikatakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, saudara, lihat baik-baik, fokus. Benahi fokus Anda. Yesus ingin Anda melihat. Sama-sama katakan dengan saya, melihat. Oke, Yesus ingin Anda melihat. Apa yang dilihat? Betapa hebatnya kuasanya kepada kita yang percaya. Itu adalah kuasa yang sama yang Tuhan pakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara kasih Tuhan, itu adalah manifestasi terbesar dari kuasa Tuhan. Ketahuilah bahwa iblis dan semua pengikutnya telah melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk menghalangi kebangkitan Yesus, tetapi iblis gagal. Oke, hal yang sama juga iblis ingin coba lakukan terhadap setiap kita orang percaya. Agar apa? Agar kuasa Allah tidak bekerja di dalam diri kita. Tetapi hari ini saya katakan sama saudara, mari fokuskan bahwa kuasa yang sama, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam diri Anda. Bilang amin dulu nih. Yes, kuasa itu, kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri saudara. Anda tidak membutuhkan lebih banyak kuasa. Oke, catat dulu. Anda hanya perlu percaya bahwa Anda telah memiliki kuasa tersebut dan mulai belajar menemukan cara kerjanya, yaitu dengan cara mencari tahu hukum-hukum yang berlaku tentang bagaimana kuasa Allah bekerja, dan kemudian terapkan itu di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kuasa itu ada pada Anda. So Anda jangan mau ditipu iblis seolah-olah gak ada kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Saya mau bagikan ini buat saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin saudara memiliki iman yang aktif. Percayalah. Nah, ketika kita menerima pewahyuan ini dari awal tadi saya bawakan buat saudara, ketika kita menerima pewahyuan ini, maka itu akan menghancurkan sebagian besar tradisi agamawi yang tersebar di mana-mana. Dan itu telah menyamar sebagai kekristenan dewasa ini. Yaitu tadi, nunggu Tuhan bekerja nih, saya lagi nunggu Tuhan nih, saya lagi nunggu Tuhan sampai Dia puasa dan lain sebagainya. Mereka berkata, saya lagi nunggu Tuhan. No. Itu bukan iman yang aktif, itu iman yang pasif. Tapi iman yang aktif dengan melakukan 3 bagian tadi.
saudara percaya di dalam diri Anda ada kuasa yang besar. Kebenarannya, saudara, Anda dan saya telah diciptakan segambar, sama seperti Allah. Untuk apa? Untuk menaklukkan dunia ini. Ada amin? Yes, untuk menaklukkan dunia ini. Dan untuk berkuasa atas dunia ini. Seperti tulisan dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang pertama. Saudara kasih Tuhan, artinya ketika Anda dan saya telah diciptakan seperti Tuhan, miliki iman yang aktif. Oke? Miliki iman yang aktif. Bukan menunggu Tuhan melakukan sesuatu, melainkan bekerja sama dengan hukum-hukum Tuhan. Dan lepaskan kuasanya Tuhan di dalam kehidupan jasmani Anda. Maka itu akan membawa dampak yang besar bagi diri Anda dan bagi setiap orang yang bersama-sama dengan Anda. Saya berdoa saudara, di minggu yang kedua ini, artinya di hari ini, saudara benar-benar mengerti dengan benar bahwa kita memiliki iman yang aktif. Saya berdoa saudara, Anda bisa mempraktekannya dan saudara bisa menikmati manfaat yang luar biasa pada waktu Anda belajar mengerti mempraktekkan iman yang aktif. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan diberkati bersama dengan keluarga saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini mengenai iman yang aktif. Kami belajar dan percaya bahwa anak-anak Tuhan bukan lagi harus menjadi orang-orang yang menunggu ketika mereka berdoa dan mereka berkata, "Oh Tuhan tolong hadirlah saat ini. Oh Tuhan tolong jamah kami. Oh Tuhan tolong berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera." Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa segalanya sudah diberikan kepada kami pada waktu kami percaya kepada Yesus. Di dalam roh kami sebagai orang yang lahir baru telah Tuhan tempatkan segala berkat rohani itu. Bagian kami adalah orang percaya untuk menarik keluar bagian berkat yang ada di dalam roh kami untuk dapat termanifestasi dalam kehidupan jasmani kami. Kami bukan orang-orang yang meminta kesembuhan, tapi kami adalah orang-orang yang melepaskan kesembuhan. Karena kesembuhan sudah Tuhan sediakan di dalam diri kami. Kami bukan orang-orang yang meminta keajaiban, tetapi kami orang-orang yang melepaskan keajaiban yang Tuhan sudah tempatkan di dalam diri kami. Maka aku berdoa bagi setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jamah mereka, di tangan mereka ada kuasa, di mulut mereka ada kuasa. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka ucapkan berdasarkan apa yang mereka percayai di dalam firman Tuhan. Agar setiap anak-anak Tuhan tidak ditipu oleh iblis, tidak dibuat ketakutan oleh iblis. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja atas kehidupan mereka. Tetapi sesungguhnya di dalam diri mereka kuasa Tuhan berlimpah, kuasa Tuhan besar, kuasa Tuhan dahsyat untuk melewati hari-hari, minggu, bulan, bahkan sepanjang 2021. Kasih karunia Tuhan menyertai dan membuat kami semua yakin bahwa kami dipanggil untuk menang, bukan untuk kalah, bukan untuk turun, tapi naik jadi kepala dan bukannya ekor. Aku berdoa setiap anak Tuhan dimanapun mereka menyaksikan siaran ini, mereka dibangun imannya, percaya akan anugerah Tuhan, percayakan kuasa yang besar terjadi dan berlimpah bagi kehidupan mereka. Maka Tuhan Yesus, aku berdoa juga buat bangsa ini, Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dipulihkan, diberkati dalam segala hal. Kami percaya damai sejahtera ada atas bangsa kami, atas Indonesia. Dan kami percaya baik pemerintah pusat sampai daerah dijangkau Tuhan, dijamah dalam mengambil keputusan yang tepat, bijaksana bagi kepentingan rakyat banyak. Kami berdoa perekonomian Indonesia dipulihkan, kesehatan di Indonesia juga dipulihkan. Berdoa bagi gereja-gereja juga diberkati senantiasa. Dan kami berdoa bagi gereja, yaitu gereja kami Tuhan, Gereja Zion Church of Christ ini diberkati dalam pelayanan kami. Segala persiapan yang kami lakukan semuanya diberkati lancar dan berhasil. Teman-teman yang terlibat melayani juga diberkati. Siapapun telah berkorban bagi pelayanan ini digantikan yang luar biasa. Berkati mereka tidak pernah kekurangan. Kasih Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sepanjang seminggu ini kegiatan aktivitas kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan,
Amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.